Udah bisa ya? Oke. Ini sedikit file yang kemarin dikirim sama Fikri di itu ya, di apa namanya, di GitHub. Oke, mungkin aku kirim aja kali ya ke teman-teman, atau coba download sendiri. Ini aku kirim di chat aja kali ya, biar teman bisa lanjut download. Oke, ini. Oke, jadi yang jadi materi kita hari ini itu, materi kita yang ditesin itu ada banyak ya. Ada random forest nih ceritanya. Random forest, naive Bayes, ini ngelag. Naive Bayes, random forest, K-nearest neighbor, support vector machine, regresi logistik, 0R, 1R, association rule, clustering analysis, dan apa nih, association rule with a priori. Ternyata banyak juga. Ini sebenarnya nggak tahu sih, ini apakah listnya udah pasti kayak gini apa belum tuh. Oh ya, ini belum kekirim, ini lagi loading sini. Masih 6 MB dari 9 MB. Oke. Nah, langsung aja kali ya. Jadi kemarin tuh aku udah nyoba pakai nyoba random forest sama itu, sama decision tree yang dibuat sama Fikri. Nah ini teman-teman bisa langsung pakai juga sih. Dan filenya itu adalah RMD. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak bisa jalanin RMD, nah coba di copy aja dulu ke bentuk itu, ke bentuk apa R. Karena kan emang nggak harus pakai RMD kan. Kita apa sih namanya, DMKM. Oke, nah itu udah kekirim ya. Ini ada R sama Python sih kalau misalnya. Nah itu teman-teman yang lainnya. Nah kita coba yang paling pertama ya, yang paling pertama dipelajari dulu kemarin itu adalah decision tree. Nah decision tree ini bentuknya RMD nih. Aku coba lihatin ya. Nah ini yang udah library-nya pakai party ya. Terus ada Sex juga buat bantuan. Ini seperti yang ditulisin sama Fikri. Nah, 3 library yang dibutuhkan yaitu party, Sex, sama karet. Jika belum terinstall, silahkan install terlebih dahulu. Nah, kayak library party ini yang bakal digunain buat visualisasi dari decision tree-nya, termasuk juga membuat model itu sih, model decision tree-nya. Kemudian akan digunakan untuk melihat ya, yang Sex ini bisa untuk melihat korelasi antar variabel. Kemudian library karet digunakan untuk membuat confusion matrix dari akurasi modal. Jadi untuk semua algoritma kita itu bisa pakai itu nih, bisa pakai confusion matrix dari library karet. Entah itu apapun apa modelnya gitu. Kita bisa pakai confusion matrix buat itunya, buat nemuin nilai-nilai yang mungkin bakal ditanyain sih nanti. Nah, kemudian karena aku RMD nggak bisa jalan ya, error soalnya. Aku nggak tahu kenapa. Pindah ke bentuk R, jadi kayak gini nih. Loading. Nah, decision tree aku pindahin dalam bentuk R. Oke. Nah, ini ada nambah core plot ya. Ini nambah 1. Nah, kemudian teman-teman bisa ngeload nih. Itu datasetnya. Oke. Sebenarnya langsung bisa dijalanin sih, karena struktur foldernya itu udah itu ya, dia otomatis nih cariin file car-nya. Nah, tapi karena punya aku nggak bisa ini nggak bisa dijalani errornya. Nah, nggak bisa dijalanin. Aku harus manual nih. Mungkin nanti jelasin dikit soal pre-processing sama transformasi data. Oke. Nah, oke. Kita coba. Kalau misalnya pakai file.chess nih langsung milih itu ya, milih filenya di mana. Card.
masukin datanya. Oke, kita lihat bentuk datanya. Nah, ini bentuk datanya ini nggak ada nama itu ya, nggak ada nama variabelnya. Jadi cuma isi nilai-nilainya aja nih. V-height, terus ini semuanya ternyata udah bentuk faktor. Kalau udah dilihat nih, ternyata udah dalam bentuk faktor semua. Jadi bisa langsung dipakai. Faktor ini maksudnya datanya kategori gitu kan ya. Datanya kalau kategori emang harus dijadiin faktor sih bagusnya. Nah, kalau misalnya bukan kategori, misalnya angka-angka kayak nilai real segala macam jangan dijadiin faktor, biarin aja numerik. Nah, terus kita cek ya summary ya. Kita cek nih adakah nilai yang apa sih namanya? Not available missing data. Adakah missing datanya? Kita coba jalanin. Summary bilang ya. Nah, ini kalau dilihat ya nggak ada NA ya, nggak ada NA apa gitu. Nah, kadang biasa ada kalau misalnya ada missing value dia bakal nulisin NA.2 3 misalnya. Berarti ada missing value-nya 3 gitu. Nah, ini nggak ada ya. Ini berarti aman. Jadi misalnya nih kalau pengen lihat ya. Misalnya ini 0, NA, 3,5 plus 7. Nah, ini kalau pakai summary itu langsung kelihatan kalau ini ada NA gitu. Kalau misalnya emang ada NA. Nah, ini karena ini nggak ada NA ya di listnya, berarti emang nggak ada NA, nggak ada missing value. Nah, kalau misalnya ada missing value, teman-teman bisa ngelakuin yang namanya bisa ngelakuin berapa hal sih? Bisa ngelakuin ini, apa namanya? Buang NA-nya, buang observasi. Buang atau baris ya, buang baris. Kemudian bisa juga buang variabel. Yang tentu ini kan opsi-opsinya ya. Jadi mungkin kita harus nyari yang paling efektif itu yang mana gitu. Yang paling penting bukan ya, yang paling cocok dengan dataset kita. Jangan sampai misalnya nih variabelnya, karena mungkin banyak bakal mempengaruhi model nanti kalau kita sembarangan buang gitu ya. Kita bisa buang variabel juga. Misalnya variabelnya nggak penting nih, variabelnya nggak penting, kemudian tapi banyak itunya, banyak missing value-nya, kita bisa buang variabelnya tuh. Nah, biasanya ada pertimbangan juga sih. Kalau misalnya buang variabel ini, kita harus ngelihat seberapa pengaruh sih, seberapa pengaruh variabel ini terhadap target klasifikasinya. Kalau yang emang variabel itu gede pengaruhnya, jangan dibuang sih sebenarnya. Mungkin missing value-nya bisa diganti sama nilai tertentu. Jadi ada yang istilahnya namanya imputation. Itu mengganti missing value dengan nilai tertentu. Jadi ini nggak spesifikasi nilainya apa, yang penting ganti nilai dari missing value, itu namanya imputation. Gitu. Nah, imputation ini banyak sih. Kalau ada imputation dengan itu, imputation dengan main, jika numerik ya, kita bisa imputation dengan main jika numerik, main atau median juga, biasanya median jika numerik, atau modus jika dia adalah faktor. Kita bisa pakai modusnya juga, ganti sama modus gitu. Atau dengan prediksi, dengan prediksi juga. Jadi nih ada itu nih ya, kita ngeprediksi nih kira-kira kalau misalnya variabel lainnya kayak gini, variabel lain kayak gini, variabel yang lain kayak gini, maka variabel yang NA ini, yang missing data ini, kemungkinan besar apa gitu. Nah, bisa ngelakuin prediksi juga terhadap nilai missing value-nya. Nah, ini banyak sih, bisa prediksinya tuh bisa dengan random forest ya, memprediksinya dengan random forest atau
atau apalagi ya, atau bentuk-bentuk prediksi yang lain gitu. Mungkin regresi juga bisa, ataupun bentuk ini nih, imputation yang itu sih. Jadi kalau misalnya nanti ada itu ada library-nya sendiri. Jadi kita coba, ini biasanya imputation tuh pakai library ini nih, mantap. Yang paling bagus ya, pakai library imputation, pakai library miss, ada missnya, missing apa gitu. Nah itu kita bisa pakai kayak gitu. Jadi tapi aman ya kalau untuk kasus yang ini aman. Datanya tuh nggak banyak, datanya tuh nggak ada missing value, jadi bisa langsung dikerjain gitu. Datanya nggak banyak missing value, jadi bisa langsung dilanjutin. Mungkin gini aja nih. Ya ini nggak banyak missing value, jadi bisa langsung dilanjutin. Nantilah kita coba cari contoh yang ada missing value-nya. Itu coba dulu algoritma decision tree-nya. Nanti kita coba yang pakai miss gimana. Oke, decision tree ini kayak ngebuat pohon keputusan. Nanti jika nilainya misalnya dia masuk ke root dulu yang paling pertama. Tree itu kan ada rootnya biasanya. Nah, kayak nanti kita coba yang itu dataset yang ada itu ya, yang ada missing value-nya. Mungkin tree dulu. Habis itu kita langsung nyoba ngebahas lebih lanjut gimana sih cara ngatasin missing value gitu, yang pakai imputation misalnya. Nah, oke. Jadi ya, ini deskripsi lihat di file cek gitu, yang pengen kita klasifikasikan. Jadi ini observasi pertama dia barisnya kayak frame. Oke. Kemudian lanjut. Ini udah ya, kita lihat summary-nya tadi nggak ada yang itu ya, nggak ada yang missing value ya. Kita lanjut lagi. Oke. Nah, yang kita pengen prediksi adalah kita pengen klasifikasi ini itu yang V7 ya nih. V7. Jadi apakah mungkin ini nggak tahu sih datanya data apa, kita masih belum tahu. Ini pokoknya ada data lah ya. Deskripsinya nggak ada nih soal ini. Nih, sebenarnya ada di core info for ini sebenarnya ada. Tapi kita coba lah ya. Itu cek nih, gimana bentuknya. Kita buka core info Pak. Oke, ini ada ternyata. Ini udah ngasih nih. Jadi ada judul datasetnya adalah car evaluasi. Evaluasi sebuah mobil. Oke. Oke. Mana nih pengertiannya? Car itu apakah datanya itu bisa di mobilnya itu, data mobilnya dengan bentuk-bentuk kayak gitu masih bisa diterima? Ada price-nya sebenarnya. Oh ya, sebenarnya ini ada price ya. Ada apa nih? Buying price. Berapa? 6, 7 enggak. 1, 2, 3. Bukan. 1, 2, 3, 4, 5. Kan. 1, 2, 3. Ini karena hilang ya. Coba dulu dicek datanya ini. Kalau emang beberapa itu yang sama nih. Jadi kita nggak tahu ini sebenarnya kolom yang mana gitu kan. Jadi usahain kolomnya jangan dibuang kalau misalnya ada data set ya. Nah, tapi nggak apa-apa ini. Coba dulu ya.
Kita lanjut aja dulu. Kita lihat teknis penggunaan decision tree-nya kayak gimana. Lanjut. Nih, ini misalnya faktor gitu. Jadi volume itu jadi faktor, tipe datanya faktor. Tapi kebetulan ini udah faktor semua, jadi kita nggak usah jalanin aja. Jadi udah faktor semua, jadi lanjutin. Oke. Kemudian split data. Nah, kita kan untuk melatih membuat suatu model klasifikasi, kita membutuhkan data training sama data sampel. Nah, dan biasanya kan 80% itu udah lumayan cukup gitu untuk sebagai training dan 20%-nya sebagai tes data tes. Sebenarnya bisa kadang bakal ada yang ngambil 50-50 juga. Tapi kadang yang paling umum ya dipakai. Kalau dan saran dari dosen kita itu 80% untuk data training ya. Kemudian 20% untuk data tesnya. Jadi oke, lanjut. Terus ada set nih ya. Ini set ini untuk memastikan uh, kerandoman itu jadi supaya sama nih. Kan ada sampel ya. Sampel itu kan sebenarnya random. Tapi kalau kita set sheet 1 2 3 4 atau angka yang lain ya. Nah, maka orang lain yang ngejalanin codingan yang sama bakal uh, menghasilkan sampel yang sama juga. Kenapa? Karena udah kita set sheet gitu. Jadi kalau kita nggak set sheet nih, maka sampel yang aku jalanin di sini dan teman-teman yang jalanin di sana di laptop sendiri itu bakal beda kalau kita nggak pakai set sheet. Nah, set sheetnya syaratnya harus sama biar di komputer 2 hasilnya sama, harus sama 1 1 2 3 4 gitu. Atau 1 2 3 sana 1 2 3 gitu. Pokoknya harus sama set sheetnya. Oke, lanjutin. Ini gue bantu ya. Mau tanya aja. Ya. Za. Itu set sheet-nya harus urut atau gimana angkanya aja? Misal enggak. 3 2 1 gitu. Bisa. Jadi angka gitu. integer aja sih sebenarnya nih. Angka integer berapa gitu. Jadi berarti harus... misal nih, komputerku set sheet-nya 312. Okay. Ntar bakal sama di komputer yang set sheet-nya juga sama 312 gitu. Iya. Biasanya orang pakai set sheet ini biar itu sih, biar bisa ngebandingin sama nggak sih output kita gitu kan. Output di komputer yang satu dan nggak pakai set sheet nih, otomatis bakal beda gara-gara ngambil sampel itu kan random ya sifatnya. Jadi kemungkinan nggak bakal sama gitu. Jadi supaya kita bisa bandingin antara komputer satu dan komputer lain, hasil dari komputer lainnya. Nah itu di set sheet dulu dan angkanya harus sama. Dan dia nggak harus ribuan, bisa angka belasan juga sih. Maksimal set sheet ada apa bebas aja. Nah, pakai aja yang umum ya, bagusnya kan ya. Kan tujuan utama nih buat ngebandingin ya. Kita pakai aja yang misalnya 1 2 3 4 atau 1 2 3 atau yang nggak harus burut juga 500 juga bisa. Penting sama aja. Dengan angka-angka yang kecil pun kita tuh bisa mencapai tujuan itu. Gitu. Tujuan untuk membandingkan tadi tuh tujuannya bisa tercapai. Oke, kita lanjut ke sampel ya. Kita ngambil sampel nih. Jadi kayak ini sampelnya. Ini sebenarnya ngembalikan vektor nih. Sampel itu mengembalikan vektor. Argumen pertamanya angka 2. Ini maksudnya apa? Nanti dia tuh akan mengambil sampel dari angka 1 2. Angka 1 sama 2. Jadi nanti keluarnya vektor yang isinya 1 1 1 1 atau 1 1 1 2 1 2 1 1 1 seterusnya. Karena kalau misalnya 2 ini maksudnya itu ambillah sampel antara nilai 1 sama 2 gitu. Kemudian sebanyak apa sih sampelnya? Sebanyak baris di data car-nya gitu. Kemudian ngambilnya pakai replacement atau enggak nih, atau without replacement. Nah ini pakai true. Soalnya kalau enggak without replacement ya otomatis sampelnya 1 2 kan ya. 1 sama 2 aja sampelnya. Maksudnya tuh cuma vektor yang panjangnya 2 angka. Jadi 1 sama 2 kalau misalnya without replacement ya. Atau replacement-nya sama dengan false. Jadi biar bisa ngambil berkali-kali 1 1 1 1 2 2 2 2 misalnya. Nah itu harus ditruin. Terus probability-nya kayak gimana nih? Nah kan nilainya ada 2 nih. 1 sama 2. Nanti C-nya harus kita buatin juga 1 2 gitu. Ada 2 nilai. Yang angka satunya itu 0,8 berarti maksudnya 80% nanti 80% dari total n row car ini
banyaknya baris and row card itu akan bernilai 1, ya, akan bernilai 1. Kemudian 2 gitu. Coba kita jalanin ya. Jadi sebenarnya ini untuk ngambil indeks sih, cuma untuk ngambil indeks aja ceritanya. Sampel ini, ya kan 1212 kan ya. Nah, ya kan nanti sebagai apa ya namanya? Nanti lihatlah nih penggunaannya gimana. Oke, udah masuk di sampel ya. Nah, terus ambil baris-baris car, ya ini kan baris ya, karena di sebelah kiri koma, baris-baris car yang saat sampel itu bernilai 1. Ya, sampel sama dengan 1. Nah, ambil baris-baris car yang saat sampel sama dengan 1. Ini kan 111 semua nih ya. Nanti ada 2-nya nih, nggak kelihatan aja gitu. Nah, nanti yang sama dengan 1. Otomatis yang terambil nanti sebanyak probability-nya sebanyak 1 di sampel ini gitu. Karena ada 80% ya. Kan ya. Berarti otomatis nanti terambil 80% dari total car bakal terambil. Masuk ke training dat gitu. Terus testing dat nih yang sama dengan 2 gitu. Analogi sama kayak training dat. Oke, terus kita lihat nih misalnya panjangnya berapa sih yang terambil, banyak barisnya berapa sih. And row itu buat nemuin panjang baris. Oh, ini belum jalanin, sorry. Saya jalanin dulu setnya juga. Oke, terambillah ini testing datnya 335 observasi, berarti 335 baris, dan training datnya 1393 baris. Gitu. Kemudian lanjut nih, lanjutin ya, lanjutin. Ini jumlah train data 1393 dan jumlah tes data 335. Sama sih dengan ini ya. Oke, lanjut. Nah nih, di sini kita buat modelnya nih. Nah, pohonnya ini terus ini C-tree, kemudian ini adalah formula ya. Formula tuh formatnya ada sebelah kiri, terus tilde apa tilde. Terus yang sebelah kanan, yang kiri itu sebagai dependent ya, yang kanan itu sebagai independent ya, independent variable-nya. Nah, maksudnya V7 tilde titik ini artinya prediksi nilai V7, bukan prediksi, buat model yang dependent variable-nya V7 dan independent variable-nya semua selain V7, semua kolom selain V7. Nah, berarti kalau pengen kayak gini, pastiin semua semua kolom selain V7 adalah variable-variable yang kita pengen jadikan independent variable gitu. Jangan sampai ada ID nih, misalnya di barisnya ada ID dan kita buat nulisnya kayak gini, otomatis ID jadi independent variable tuh, padahal ID nggak ngaruh kan. Nah, jadi nah kalau misalnya ada ID bagusnya dibuang dulu gitu, karena emang nggak pengaruh dalam analisis ya. Terus data sama dengan training dat. Nah, datanya dari training dat. Ini kalau misalnya nggak masukin data sama dengan training dat, ini kita harus nyebutin nih training dat, $, V7 gitu, dan seterusnya. Jadi bagusnya formatnya kayak gini aja sih, biar nggak capek nulisnya. Oke, terus kenapa pakai titik nih? Memang ya kita pengen nyoba lah semuanya, ngeprediksi V7 dengan semua kolom-kolomnya nih. Nah, kita pengen coba kayak gitu. Terus gimana sih jadinya? Terus oh ya, function C3. Oh, belum keload ya? Library. Oke. Bentar ya. Ini kayak yang di list sama Fikri tadi ya, party, sex sama karet. Ini coba teman-teman tahu aja sih sebenarnya. Nggak harus diikutin. Terus lanjut. Ya lanjut. Terus ini kita buat model C3-nya, terus taruh di pohon ya. Oke. Oh ini 2 MB. Ya. Ini karena mungkin nggak tahu sih kenapa gede ya. Mungkin modelnya gede banget. Terus kita lihat nih, kita plot nih pohonnya. Ini berguna misalnya kalau emang soalnya itu minta buatin pohonnya gitu, gambarin pohonnya. Nah, pohonnya bakal jadi kayak gini nih. Oh ya nih. Nah, kayak gini pohonnya. Yang paling atas kanan itu jadi root kan. Yang kiri-kirinya ini bakal bercabang ke kiri sini.
cabang ke kiri terus sampai ke bawah. Nah ini kan ribet ya, banyak notnya kebanyakan, cabangnya kebanyakan. Nah itu kita bisa buat lebih simpel sih. Kita bisa buat lebih simpel dengan mengorbankan akurasi nanti. Kalau kita pengen ngebuat ini lebih simpel, otomatis nanti akurasinya bisa turun ya, bukan nggak harus turun terus. Ya mungkin aja bisa turun akurasinya. Nah itu istilahnya kalau nggak salah pruning ya. Pruning itu kalau di dalam algokultural itu tuh memangkas pohon gitu. Jadi ini kan itu ya namanya mirip ya, karena kita buat decision tree dan kita pengen memangkas ini biar jadi lebih simpel ya. Jadi sama-sama bisa pakai istilah namanya pruning gitu. Pruning itu artinya memangkas pohon kalau misalnya di luar urusan data mining. Oke, lanjut. Nah ini jika dirasa cukup berantakan, kata Fikri, kayak filter tampilan tree dengan cuma nampilin variabel atau banyak observasi tertentu. Ini dinamakan pruning tree. Oke. Jadi cuma nampilin variabel atau banyak observasi tertentu aja. Jadi kita bisa pruning itu bisa kita lakuin dengan gunain variabel yang lebih dikit atau ngasih batasan tertentu. Nah, nih. Oke, ya pohon yang udah difilter kita buat lagi. Ngasih batasannya gimana sih? Nah, ini yang modelnya kita masih pakai bentuk yang sama. Ini pakai titik ya. Biar kita bisa ngebandingin sih antara yang ini sama yang model di bawah nih. Yang parameternya udah diubah. Nah, cara ngubah parameternya itu pakai parameter control sama dengan C3 control min kriteria 0,99. Maksudnya ini yang cari percabangan yang atau node yang signifikannya di atas ya. Signifikansi tingkat kepercayaan lebih dari 0,99 gitu. Berarti yang p-value-nya mendekati atau lebih kecil dari 0,001 ya, 0,01 lebih kecil dari 1%. Yang p-value-nya lebih kecil dari 1%. Oke, minion split-nya. Nah, ini kurang paham sih sebenarnya minion split-nya kayak gimana ini. Kita coba dulu ya. Nanti kita bisa ngelihat sih pengaruhnya. Minion split itu gimana. Nah, kita coba jalanin ya. Oke. Jalanin. Oke, ini udah selesai. Tumben cepet tadi lama. Oke. Kita plot. Ya, bentuknya lebih sederhana ya. Karena kita ngasih kriteria bahwa minimal signifikansinya tuh bukan signifikansi. Maksimal signifikansinya 1%. Ini 0,99 berarti signifikansinya 1%, maksimal 1%. Kalau dia lewat dari 1%, nggak dimasukin dalam decision tree-nya. Ya, kita buat 0,99. Nah, ini bisa itu sih. Bisa kan kita ngemangkas nih, ceritanya kan kepangkas nih berarti ya. Kepangkas, nah itu ada kemungkinan itu juga bakal apa sih? Akurasinya turun. Nanti kita bandingin lah. Oke, ini bentuknya kayak gini. Nah, coba kita lihat ya. Ini gimana sih? Kita coba baca entry-nya. Nih, misalnya ada nilai, kan paling atasnya ini sebagai root ya. Ini yang paling atas nih. Jadi, misalnya kalau nilai V6-nya itu low, kalau misalnya V6 itu nilai itunya low, nilainya low, V6-nya low, otomatis bakal unaccept. Nah, ini peluang unaccept-nya 1 gitu kan. Berarti semua yang nilai V6-nya low bakal unaccept. Oke, kan tujuan kita kan nentuin dia accept, unaccept. Nah, oh ya, kita belum lihat ya tadi. Apa aja sih kelasnya si V7 ya. Apa unik ya, sorry. Unik dari apa ya? Car V7. Nah, jadi kan ada levelnya nih, ada level ACC, good, unaccepted, sama VGOT. Jadi tujuan kita tuh mengklasifikasikan apakah baris-baris tertentu nanti, misalnya V1, V2, V3 sampai V6-nya kayak gini, apakah V7-nya nanti dia masuk kategori mana gitu kan. Nah, ini kategorinya bisa accept, maksudnya diterima, good itu bagus, ya. Unaccept nggak diterima, VGOT itu bagus banget. Oke. Terus yang ternyata dari ini ya,
yang low, V6-nya low, itu unaccept. Kemudian yang V4-nya, nah kemudian ini, kalau misalnya dia high atau mat, V6-nya high atau mat, nah masuk ke sini nih. Nah, lihat V4-nya. Kalau V4-nya berapa? Kalau 2 dia masuk ke sini. Oh, ternyata 2 misalnya. Oh, otomatis nih bakal apa nih namanya nih? Oh, nggak kelihatan ya. Unaccept juga ya? Oh ya, unaccept. Oke, ini unaccept. Kemudian misal ternyata dia bukan 2 nih V4-nya, misalnya 4 atau more. Nah, lari ke sini kan ya, seterusnya. Nah, ini urutannya nih, urutannya accept atau dia diurutkan sesuai levelnya tuh diurutkan sesuai huruf. Jadi dari A sampai Z gitu. Jadi yang paling kiri yang paling dekat sama A gitu kan, yang paling kanan yang paling dekat sama Z. Jadi kan kalau ini kan accept tadi ya, accept, good, unaccept sama very good gitu. Nah, gitu. Nah, gitu ya cara bacanya. Cara baca jadi dicek dari yang paling atas dulu si rootnya, terus jalan nih. Cek V6-nya, kemudian cek V4-nya. Kalau kemudian cek V1-nya misalnya kalau dia ke kiri terus ya. Kemudian cek misalnya high sama V high ke kanan gitu kan. Nah, seterusnya ke bawah. Oke, teman-teman udah tahu. Nanti kalau misalnya pengen copy aja klik kanan, copy image, taruh di laporan misalnya. Oke. Salah satu keunggulan pakai RMD itu langsung jadi laporan ya. Kita langsung bisa kita ngoding sekaligus ngebuat laporan kalau pakai RMD. Terus bisa ngasilin docx kan saya bisa jadi Word. Nah, Word itu nanti kalau pengen dikumpulin. Ya, pastinya pun diedit juga ya, pengen nambahin fakta integritas dan lain-lain. Oke, lanjut ya. Kita udah buat ini tadi. Nah, terus ini iseng aja sih. Hapus. Oh ya, ini nggak apa-apa sih. Jadi misalnya nih, ini ada fungsi tabel 2 arah ya. Nah, kita jalanin coba. Nah, yang kiri kan ada 2 parameter nih ceritanya. Berarti kalau misalnya ada di dalam tabel ini fungsi tabel ini 2 parameter, berarti yang sebelah kirinya bakal jadi baris itu ya. Baris apa kolom nih? Kolom baris deh. Nah, di baris 0, 2, di baris 0, baris 2 dan baris 4 gitu kan. Terus yang sebelah kanan bakal jadi kolom. 1 gitu kan ke bawah, 1 ke bawah, kemudian 2 ke bawah, kemudian 3 ke bawah gitu. Yang kiri jadi baris, yang kanan jadi kolom. Oke. Nah, sekarang kita buat prediksi dulu. Misalnya nih kita prediksikan pakai model apa? Predik pakai fungsinya fungsi predik, kemudian modelnya model apa? Model pohonnya. Pohonnya kan udah dari sini ya tadi ya. Pohonnya. Kemudian testing dat. Testing dat ini data testing yang pengen kita prediksi. Oke, coba jalanin. Nah, hasilnya berupa vektor. Hasilnya berupa vektor hasil prediksi. Jadi apakah dia unaccept atau accept atau seterusnya. Oke. Ya, prediksi keluarnya accept, good, unaccept dan seterusnya. Nah, kemudian kita buat confusion matrix. Nah, confusion matrixnya itu dibuat dari tabel. Kita buat tabel dulu bagian dalamnya. Prediksi, ini hasil prediksinya, gitu kan. Kemudian testing dat V7. Testing dat V7 ini adalah aktualnya. Aktual itu maksudnya data aslinya gitu. Kan kita memprediksi nih. Dan di data set kita kan ada data testing. Data testingnya kan udah ada V7 ya. Berarti kita bisa bandingin nih hasil prediksinya sama nggak sih dengan hasil V7 yang sebenarnya gitu. Jadi yang sebenarnya kita taruh sebelah kanan ya. Kita sebut sebagai aktual nih. Yang sebenarnya yang prediksi kita sebut prediksi. Yang asli kita sebut sebagai aktual. Ya, ini untuk kata-kata seterusnya juga. Yang aslinya tuh maksudnya yang benarnya tuh aktual gitu. Nah, ini untuk seterusnya juga kita pakai istilah aktual ya. Jadi teman-teman udah harus itu ya. Kita sepakati bersama lah ya maknanya aktual. Oke. Lanjut. Dari confusion matrix. Dapatlah bentuk kayak gini. Nah, ini adalah matrix confusion ya, matrix confusion. Yang bawah-bawahnya ini statistiknya sih. Bawah-bawahnya statistiknya ini confusion matrixnya. Kalau misalnya dipinta matrix aja gitu kan. Nah, inilah matriksnya nih. Nah, oke, ini prediksi yang ke bawah ya. Prediksi yang ke bawah ini yang aslinya gitu. Ya kan tadi ya yang tabel ini aturannya. Ini aslinya aktual ya. Ini aktual. Ini cara bacanya.
berapa sih yang prediksinya accept dan aktualnya juga accept, ada 68 gitu. Terus berapa sih yang prediksinya good, prediksinya nih good, tapi yang aslinya ACC, aslinya accept sebenarnya. Nah itu ada 2, berarti yang ini benar kan, yang ini benar prediksinya accept dan yang benarnya accept. Kemudian yang goodnya prediksinya good tapi yang aslinya accept, berarti kan yang salah ya ini. Nah gitu. Terus yang ini juga nih, yang prediksinya good dan aslinya juga good itu ada 7. Berarti ini prediksi yang benar ya. Semuanya yang ada di diagonal, semua yang diagonal ini yang jawabannya benar semua. Yang prediksinya sama dengan aktualnya gitu. Nah, yang selain diagonal ini yang prediksi yang salah nih. Yang salah, ini salah kan ya. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Ini salah juga. Jadi nah ternyata kalau yang 0 ini maknanya berarti nggak ada yang ngeprediksi prediksi very good yang accept. Nggak ada model kita yang prediksi apakah dia accept. Tapi dia sebenarnya accept gitu. Tapi gitu lah ya cara bacanya gitu. Yang sebelah kirinya prediksi, sebelah kanannya accept. Aktual. Sebelah kanannya aktual. Oke. Nah, kemudian ada akurasinya nih. Akurasi dari model kita berapa sih? Nah, akurasi dari modelnya ternyata 0,92224. Kemudian confidence intervalnya sekian nih. Dari confidence interval dari akurasinya 0,883 sama 0,9, paling tingginya 0,9487. Ini confidence interval 95% ya. Nah, oke, teman-teman udah tahu ya confidence interval. Jadi kalau dipinta inilah nih confidence intervalnya. Terus ada non-information rate. Nantilah dijelasin. Kemudian p-value, ada p-value. Nah, ini mengukur seberapa signifikan sih perbedaan antara akurasi sama no information rate. Nah, kemudian ada kapasitas statistik. Nah, ini aku nggak tahu nih kalau kapasitas statistiknya apa. McNemer test value nih nggak ada. Kalau nggak ada, biarin. Nah, terus ada yang namanya istilah sensitivity, specificity, dan post spread value. Post spread value ini sama dengan itu. Apa namanya? Presisi. Oke, lupa deh. Nanti ada sih. Nah, mungkin segini dulu ya. Habis sholat mungkin teman-teman yang daerahnya udah masuk waktu asar. Nah, setelah sholat akan coba jelasin apa sih makna sensitivity, apa sih makna specificity, apa sih makna spread value. Aku bakal jelasin. Ini semua model juga bakal pakai ini gitu. Bakal ada, bisa dibuat sensitivity-nya berapa, bisa dibuat specificity-nya berapa, seterusnya. Jadi siap-siap aja, mungkin ini bakal ditanyain gitu di soal nanti, dipinta sensitivity-nya, terus interpretasinya gimana. Nah, itu independen terhadap model yang kita pakai. Jadi teman-teman kalau misalnya modelnya klasifikasi, apa misalnya algoritmanya apa, yang decision tree, random forest, atau naive bias misalnya, bakal bisa dibuat sensitivity, specificity, akurasi juga, dan yang lain-lainnya. Nah, itu bakal tetap ditanya. Jadi ini penting juga sih. Kalau di soal cutting itu nomor 2-nya tuh, soal nomor 2, dia nanya sensitivity apa, terus nanya presisi juga apa gitu. Kalau nggak salah sih. Ada recall, dan sensitivity ini sama dengan recall gitu. Terus ada F1 statistik. F1 itu sebenarnya rata-rata harmonik dari sensitivity sama itu sih, post spread value, rata-rata harmonik ya di letter. Nah, habis sholat bakal itu kita break dulu sebentar. Oke. Aku balikin ke Lukman. Lanjut jam berapa nih? Nah, habis asar. Jam berapa habis asar? 15 menit lagi. 15 menit lagi, Bor. Oke. Ayo. Mau sholat, mau klub. Oke, mau sholat. Kita lanjut jam 3:30 aja kali ya. Ya, boleh. Jam berapa? 3:30. 30 menit ya berarti? Iya, ya. Ya, 3 menit ya, biar lebih lebar nih. Recordingnya di itu dulu kan? Nanti. Upload dulu. Nah, Oke. bisa di stop, nanti gabungin. Bila kita break dulu sholat. Silakan bagi yang mau sholat yang mau